la ilaha illallah la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih addal amanah wa nasal ummah wa jahada fil haqq jihadi hatta tahlikin tarakana ala mahjatil bayda lailuha kana hariya la yazigu an hilal ahlik sallallahu alaihi wasallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi waqtafa bi athari la yaumil liqaihi wa ba'd. Ikhwati fillah hadani Allah wa iyyakum. Yang pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kelas perdana kajian akidah dan juga fikih ya. Nah, mohon maaf kami sampaikan atas keterlambatan. Nah, ya qadarullah ma syaa fa'ala dan alhamdulillah walaupun ada kendala di awal kajian perdana ini bisa kita mulai ya. Ya, mungkin konsepnya bagaimana, kita langsung fokus ke materi aja kali ya. Atau kalau seandainya ada sesi perkenalan, ya silakan admin menyampaikan ya. Kalau enggak, kita fokus ke pembahasan materi ya. Nah, ya, kami lanjutkan, kita fokus ke materi aja dulu ya. Insya Allah. Nanti kan ada sesi tanya jawab, bisa nanti kalau mau saling mengenal boleh. Nah, ya, sebagaimana ditahu bahwasanya pertemuan di malam ini pertemuan yang perdana ya, kajian akidah dan fikih. Kita saat ini berada di tanggal 11 bulan Muharram 1447 Hijriah. Nah, pagi, siang, sore tadi alhamdulillah kita melaksanakan puasa Asyura ya. Puasa 10 di bulan Muharram ya, dan sebelumnya juga puasa Tasu'ah, dan juga bisa untuk puasa besok, puasa Hadusya atau puasa Hadi Asyar, puasa yang hari ke-11 di bulan Muharram, untuk menyelisihi amalannya orang-orang Yahudi, karena mereka juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi SAW berpesan untuk menyelisihi puasa Muharramnya orang Yahudi dengan berpuasa sebelum atau setelahnya. Nah, insya Allah di pertemuan-pertemuan kita ini hari ini dan juga berikutnya kita akan membahas materi fikih ya, dan hari ini kita pertemuan perdana khusus edisi spesial, kita membahas tentang akidah atau ilmu tauhid ya. Jadi akidah itu berkaitan dengan keyakinan ya, dan ilmu akidah itu juga sebagian menyebutkan adalah ilmu tauhid, yang mana ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi akidah erat kaitannya dengan tauhid ya. Sebagian menyamakan antara ilmu akidah dengan ilmu tauhid. Mempelajari akidah maksudnya mempelajari tauhid, walaupun ya ilmu akidah itu jauh lebih luas tentunya ya. Jauh lebih luas karena mempelajari keyakinan ya, keyakinan. Dan di sini di pertemuan perdana kita membahasnya pelajaran tauhid, walaupun kajian utamanya adalah kajian fikih. Kenapa kemudian dimulai dengan tauhid terlebih dahulu ya? Karena tentu sama-sama kita sudah mengetahui pentingnya tauhid, dan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ya. Tujuan utamanya diutusnya ke muka bumi ini adalah untuk menegakkan tauhid ya, untuk membawa risalah umat hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi kesyirikan ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi penting sekali, seperti apapun ibadah kita, sebanyak apapun itu ya, kita ahli fikih, kita sholatnya, kita puasanya, kita hajinya, umroh, semua ibadah kita mungkin sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, akan tetapi kalau akidahnya atau tauhidnya belum benar ya, nggak ada gunanya, akan terhapus seluruh amalan kita ya. Rasulullah SAW saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin.
Kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyekutukan Allah, menyekutukanku kata Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami hapuskan seluruh amalan engkau dan engkau pasti benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Yang itu Rasulullah SAW manusia yang terbaik. Maka bagaimana dengan kita? Ya, jadi penting bagi kita untuk memperdalam tauhid, memperdalam akidah terlebih dahulu sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Nah, dan di sini dipilih oleh tim ya kitab yang ringkas, kitab Nawaqidul Islam ya, kitab yang mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman. Penting banget bagi kita untuk mengetahui ya hal-hal yang dapat membatalkan keislaman kita. Ya. Bagaimana mungkin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sementara kita melakukan amalan-amalan yang itu menjerumuskan kita kepada keluar dari ajaran Islam. Jadi penting banget, ya, penting banget. Kalau orang di luar sana penting belajar bahasa Inggris, penting belajar bahasa Mandarin, penting ilmu numerasi, ilmu uh, literasi, ya, uh, ya. Kalau kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, meyakini bahwasanya ilmu yang terpenting dari itu semua adalah ilmu yang mengajarkan kita, yang mengantarkan kita kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nah, dan itulah hakikatnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nah, dan eh, ini menjadi konsekuensi dari rukun Islam yang pertama, ya. Menjadi konsekuensi dari rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama kan apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammad Rasulullah. Persaksian tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, dan konsekuensi dari itu ya bahwasannya wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah dan juga menjauhi kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang ternyata menjerumuskan kita keluar dari Islam. Ya, karena percuma amalan sebesar apapun kalau Islam kita batal, batal seluruh amalan. Dan kitab Matan Nawaqidul Islam ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala, ya. Mana nama lengkap beliau Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di Uyainah, sebuah daerah di Saudi Arabia, Jazirah Arab, ya. Dan sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu sang penulis, ya. Nah, sehingga apa namanya kita jadi paham betul keilmuan dari penulis kitab ini dan kita semakin yakin akan keilmiahan kitab yang kita pelajari ini. Ya. Nah, jadi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini lahir di tengah-tengah keluarga yang memang keluarganya para ulama yang memperhatikan ilmu agama. Jadi sejak kecilnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini telah menghafal Al-Quran. Ya, beliau menyelesaikan hafalan Qurannya itu sejak umur 10 tahun, ya. Dan itu sudah biasa di negeri-negeri Arab, terutama keturunan para ulama itu mereka sudah jadi budaya bagi mereka usia 10 tahunan itu sudah hafal Quran, masuk SMP itu sudah pada hafal Al-Quran semua, ya. Dan ini yang kita coba bangun juga di negeri kita ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak ya di negeri kita ini keluarga-keluarga yang melahirkan para hufaz di usia-usia sebelum SMP itu sudah selesai hafalan Al-Qurannya. Dan sungguh, wallahi demi Allah, ya, keberkahan dalam Al-Quran, kita mendidik anak kita untuk menghafal Al-Quran sejak kecil itu sangat-sangat mulia dan uh, seperti mengukir di atas batu, ya, kuat hafalannya. Coba kalau seperti usia kita sekarang mulai menghafal susah,
ya. Jadi kita paksa anak kita usia dini sudah menghafal Al-Quranul Karim. Ya, itu sangat besar manfaatnya buat adab akhlak kepribadiannya, dan juga sampai besarnya itu jauh lebih mungkin hafalannya, lengket hafalannya, itu penting sekali seperti mengukir di atas batu. Nah, dan beliau juga ahli di berbagai bidang ilmu. Beliau disebutkan juga menuntut ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu akidah, hadis, dan lain-lain. Nah, jadi ulum syariah. Dan beliau juga banyak belajar dari para masyayikh, para guru beliau, ya, diantaranya ayah beliau sendiri, Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman, ya. Kemudian beliau juga menuntut ilmu, rihlah menuntut ilmu, beliau ke Mekah, ke Madinah, Baghdad, dan berbagai kota lainnya, kota-kota Manarul Ilmi, ya, menghabiskan waktu untuk mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau juga melahirkan kitab-kitab, ya, kitab-kitab, karya-karya yang fenomenal, yang diantaranya kitab yang kita pelajari ini Nawakidul Islam, dan ada juga kitab Al-Usul Thalatha, ada Al-Usul Sittah, Kitab Tauhid, Kashfus Syubhat, Mukhtasar Zadil Ma'ad, dan berbagai kitab-kitab lainnya. Sangat banyak karya-karya beliau, dan karya-karya beliau ini dipelajari oleh para ulama di Saudi, dipelajari oleh di pesantren-pesantren di seluruh dunia, ya. Itu karena keberkahan dan karena keikhlasan beliau dalam menulis dan juga mendakwakan, sehingga tumbuh dan berkembang abadi karya-karya beliau, ya. Nah, dan beliau ini meninggal di tahun 1206 Hijriah, usia sekitar 91 tahun. Ya, beliau wafat, di mana beliau menghabiskan hidupnya untuk belajar ilmu agama, mengajar, dan juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan beliau juga ini, beliau dekat dengan para sultan. Beliau kolaborasi dengan raja pendiri Saudi Arabia, yang kolaborasi yang sempurna antara ulama dengan pemimpin umaro, ya, menyebabkan keberkahan Arab Saudi sampai sekarang, ya, Insya Allah. Nah, jadi kitab yang mulia ini, ya, kitab Nawakidul Islam, ya, ini kitab yang sangat-sangat ringkas, ya, hanya terdiri dari beberapa halaman saja, ya. Meskipun demikian, kitab yang ringkas ini mengandung perkara-perkara yang begitu penting, yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ya, wajib diketahui oleh setiap orang muslim, ya. Nah, dan nawakid, nawakid di sini, ya, jamak, bentuk apa namanya, plural, bentuk jamak, eh, yang dari kata nakid, yang artinya pembatal. Jadi nawakidul Islam maksudnya pembatal-pembatal keislaman, ya. Nah, atau bisa juga kita sebut sebagai perusak keislaman seseorang. Jadi kalau dilakukan maka Islamnya tidak sah, atau dia keluar dari Islam. Islamnya udah rusak, berarti dia nggak bisa lagi disebut sebagai seorang Muslim, ya. Nah, dan kata nawakid ini sendiri, eh, asal katanya dari kata nakodo, dan ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalam surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, ya, awal-awal surah Al-Baqarah ayat 20-an, ya. Nah, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Nah, yang kudun di sini uh, yang artinya orang-orang yang merusak atau membatalkan perjanjian mereka dengan Allah setelah mereka berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang kudun di sini bermakna merusak atau membatalkan, ya. Nah, Uh, begitu pula istilah nawakid ini dipakai dalam kitab-kitab fikih. Ada nawakid wudu, ya, pembahasan tentang babut toharoh, bab bersuci, itu ada nawakid wudu yang merusak wudu, ya. Maksudnya kalau dilakukan maka batal wudunya, ya. Nah,
Jadi nawakidul Islam, perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman. Adapun Islam di sini ya, judulnya Nawakidul Islam. Islam yang dimaksud di sini adalah agama ya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, di mana agama Islam ini berasal dari kata bahasa Arab aslama yuslimu Islam yang berarti penyerahan diri. Jadi agama Islam itu agama penyerahan. Karena setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam ya berarti dia telah siap, dia telah bersedia, dia telah menyerahkan seluruh hidup, mati, dan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk senantiasa taat kepada Allah dan juga berlepas diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah kesyirikan dan juga para pelakunya, para pelaku kesyirikan. Ya, karena dosa yang paling besar itu adalah dosa melakukan kesyirikan, melakukan penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan konsekuensi Islam ya, seorang yang ketika dia masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat ya, yang dengannya dia dianggap sebagai seorang muslim, maka dia dijaga darahnya, dijaga kehormatannya, dan juga wajib untuk dilindungi hartanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'hum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Nah, yang Rasulullah menyebutkan beliau diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, melaksanakan sholat, membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan itu semua, maka mereka telah menjaga dariku, dari Rasul, ya, maksudnya dari kaum muslimin, darah mereka, harta mereka, ya, kecuali dengan hak-hak Islam. Ya. Nah, dan keislaman tersebut bisa batal apabila pelakunya melakukan satu di antara nawakidul Islam ini yang akan disebutkan di dalam kitab ini. Dan pembatal-pembatal keislaman itu ada yang berupa ucapan. Jadi seorang ketika berucap, ya, dia berucap dengan ucapan itu, maka dia keluar dari Islam. Ada yang keyakinan dalam hati. Ketika dia meyakini dalam hatinya hal tersebut, maka keluar Islam, keluar dari Islam. Nggak ada kompromi. Juga dari perbuatan anggota tubuhnya. Apabila dia melakukannya, maka keluar dari Islam. Ya, jadi ada yang lisan, ada yang hati, dan juga ada yang perbuatan anggota tubuh. Itu yang dapat membatalkan keislaman. Ya. Nah, dan diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapan itu dapat menjadikan seorang kufur, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walaqad qalu kalimatal kufri." Ya, sungguh mereka orang-orang munafik itu telah mengucapkan ucapan kekufuran, ya, ucapan kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim. Mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Ya, yang jelas maksudnya orang munafik itu mereka mengucapkan kalimat yang dengan kalimat tersebut mereka menjadi kafir. Mereka keluar dari Islam. Ya. Dan di antara pembatal keislaman ada yang berupa keyakinan. Ya. Mereka meyakini ada ilah, ada sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mereka meyakini bahwasanya ada hukum selain dari hukum Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih baik dari hukum Allah taala tersebut, ya. Nah, meyakini bahwasanya ada hukum di sana di luar hukum Allah itu lebih baik. Nah, itu keluar dari Islam, ya. Jadi itu keyakinan yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam, ya. Nah, uh, ya orang-orang munafik diantaranya mereka lisannya mengucapkan syahadat, mengucapkan persaksian Muhammad SAW sebagai Rasul, akan tapi mereka kafir karena mereka tidak meyakini dari dalam hati mereka kalimat yang mereka ucapkan syahadat tersebut, ya. Nah, jadi dari keyakinannya hatinya, amalan hatinya itu membuat mereka jadi kafir, ya. Dan diantaranya juga ada yang berupa anggota badan, ya, seperti bersujud kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada selain Allah,
menyembah untuk selain Allah, menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu pembatal keislaman dari segi amalan-amalan. Ya. Jadi mengetahui nawakidul Islam ini sangat-sangat penting, ya. Uh, karena seorang itu harus mengetahui kebaikan untuk diamalkan, kan. Dan begitu pula mereka mengetahui kejelekan agar bisa mereka menghindarinya, ya. Bukan mengetahui keburukan agar dilaksanakan, tidak, akan tapi untuk dijauhi agar tidak terjerumus, ya. Nah, jadi penting untuk mengetahuinya, bukan untuk mengamalkan, tapi untuk menjauhi. Ya. Sebagaimana juga sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Hudzaifah ibnul Yaman, radhiyallahu taala anhu, ya, seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, karena ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yas'alunahu anil khair. Ya, para sahabat Nabi dulu itu kebanyakan mereka bertanya tentang amalan-amalan kebaikan. Ya, kan tapi beliau wa kuntu as'aluhu anisyarri makhafata an yudrikani. Adapun aku, ya, seringkali bertanya masalah keburukan-keburukan, amalan-amalan buruk yang tujuannya agar aku tidak terjerumus kepada keburukan-keburukan tersebut. Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ya. Nah, dan kebanyakan yang menyebabkan seorang terjatuh kepada nawakidul Islam ini, batal keislaman ini, disebabkan karena nggak tahu, ya, disebabkan karena kebodohan, jahilan, disebabkan karena dia nggak belajar, dia nggak berusaha mempelajarinya, dan seorang itu akan diazab karena kebodohannya, ya. Seorang itu akan diazab karena kejahilannya, kebodohannya. Kenapa dia nggak belajar, kan, kayak gitu, ya. Dan sarana untuk belajar itu luas, termasuk diantaranya kita belajar secara online ini, sehujah, ya, hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah tidak ada alasan seorang nggak tahu, seorang nggak berilmu, seorang nggak tahu hukumnya, ya, padahal dia bisa belajar, ya. Nah, dan oleh karenanya para ulama itu di dalam kitab-kitab mereka, ada kitab akidah ataupun kitab fikih, itu menyebutkan tentang bab ar-riddah. Ada di sana disebutkan tentang bab ar-riddah, artinya kemurtadan, seorang yang keluar dari Islam. Ya, jadi dibahas dalam kitab akidah dan juga kitab fikih. Ya, perkara-perkara yang menjadikan seorang itu murtad, keluar dari agama Islam. Ya. Dan tentunya dalam memahami nawakidul Islam, ya, kita harus kembali kepada pedoman kita, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian nggak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tetapi Al-Quran dan hadis semua mungkin mengaku berpegang kepada Al-Quran dan hadis, akan tetapi yang benar adalah yang memahami Al-Quran, memahami hadis berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lihat banyak kelompok-kelompok sesat. Kitab sucinya Al-Quran juga, hadisnya juga hadis-hadis Nabi. Nabinya juga mengaku Nabi Muhammad SAW, tapi melenceng dari ajaran Islam. Kenapa? Karena mereka memahami ayat, memahami hadis, itu pakai akal mereka. Mereka memahami pakai hawa nafsu mereka, dan demikian, ya. Kita harus memahami Al-Quran, memahami hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh Nabi, apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang dibawa oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian diajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya, para tabiin mengajarkan kepada generasi setelahnya, tabiin, dan seterusnya diwariskan. Dan ilmu Al-Quran hadis, ilmu agama ini turun temurun diriwayatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya para ulama. Makanya para ulama itu keutamanya diantaranya adalah mereka itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya, dan para nabi bukan mewariskan dinar, dirham, harta, atau tahta, tidak, kan, tapi
para nabi itu mewariskan al-ilm. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengambil bagian dari ilmu, mempelajari ilmu agama, maka mereka mengambil bagian yang banyak. Ya. Ilmu agama, uh, ilmu yang apa ya? Bukan kita menyepelekan ilmu-ilmu dunia, tidak. Uh, akan tapi kalau kita membaca Al-Quran, kita pahami itu Al-Quran, kita baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita benar-benar mempelajari agama, kita akan paham bahwasanya yang Allah Ta'ala inginkan dari kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, Boleh jadi seorang tuh nggak pandai matematika, nggak pandai uh, kimia, nggak pandai fisika, tapi dia pandai dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pandai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Eh, Orang ini yang masuk ke dalam surga dibandingkan dengan orang yang pandai matematika, yang dibilang kata orang jenius, bisa buat robot, pesawat dan lain sebagainya, tapi dia nggak bisa menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Ya, ya kita yakin dan kita sebagai seorang Muslim yakin bahwasanya dia tempatnya di neraka. Waliyadzubillah. Apa fungsinya kekayaan? Apa fungsinya kecerdasan itu? Kalau ternyata ujung-ujungnya diazab juga di akhirat, diazab di alam barzah. Waliyadzubillah. Ya. Nah, ya walaupun tentu tidak menafikan seorang yang ingin jadi insinyur, seorang yang jadi pilot, seorang yang ingin jadi ilmuwan, tidak masalah ya. Tapi ilmu agama itu yang nomor satu, ilmu agama yang terpenting, ilmu agama yang membawanya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita yakin itu. Dan kalau kita baca Al-Quran, baca Nabi SAW, itulah ya, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, baik, jadi penting bagi kita belajar ilmu agama. Alhamdulillah kita rekan-rekan di sini, alhamdulillah kita belajar bareng, belajar agama, menyisihkan waktu kita, dan harapan kami adalah istiqomah. Ya, karena habul a'mal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu amalan yang enggak enggak banyak tapi rutin gitu loh. Rutin, istiqomah sampai selesai. Yang sampai pertemuan pertama hadir, dua besok ada alasan lagi, ketiga ada lagi hadir, bolos lagi. Jangan. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saat lihat tayangan itu, ya enggak beda. Ya beda orang yang bangun dengan orang yang tidur, beda. Jadi orang yang hadir, menyimak, kemudian memperhatikan, beda. Ya, tentu beda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan yang dia lakukan itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, uh, jadi nawakidul Islam, kekufuran, ya, uh, uh, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian, yang melakukan amalan-amalan kekufuran, perkataan ataupun perbuatan ataupun keyakinan-keyakinan. Ya. Dan terkait dengan masalah kafir ini, kufur ini, uh, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tentu ya, sebagai umat wasitiyah, golongan yang pertengahan, maksudnya pertengahan dari dua kelompok sesat. Kelompok yang sesat yang pertama itu yang berlebih-lebihan, ya, yang gulu, ya, gampang mengkafirkan, ya. Ini adalah golongan Khawarij, ya. Semua yang melakukan dosa besar berarti dia keluar dari Islam, enggak benar, ya. Ini kelompok sesat. Atau golongan orang-orang yang uh, bermudah-mudahan, yang tafrid, ya, menggampang-gampangkan. Dan ini termasuk golongan orang-orang murjiah, ya. Mereka meyakini keimanan cukup keyakinan yang ada di dalam hati, nggak cukup, nggak perlu dengan perkataan ataupun perbuatan. Nah, ini kelompok sesat juga. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan Khawarij, bukan Murjiah, mereka pertengahan, mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salafus soleh, para salaful ummah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala majma'in, mengikuti apa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya. Uh, Ketika itu memang suatu kekufuran, mereka katakan itu kufur, dan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya bukan kekufuran, maka mereka tidak
menyatakan kufur seperti itu. Ya, jadi panduannya adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Dan penting juga untuk diketahui bahwasanya uh, kaidah penting disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terkait masalah pembatal keislaman. Ya. Terkadang seorang mengucapkan ucapan yang kufur atau melakukan amalan yang kufur, akan tapi dia tidak dihukumi sebagai orang kafir karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika menghukumi seorang itu kafir. Yang pertama balik, ya, balik. Kalau dia belum balik, berarti dia belum dihukumi sebagai seorang kafir ketika melakukan amalan-amalan kekufuran tadi. Dan yang kedua berakal. Kalau dia nggak berakal, hilang kesadarannya, maka nggak dihitung. Dan yang ketiga, di antara syaratnya, ya, seorang mengucapkan atau melakukan kufuran ya, dalam keadaan dia memiliki kehendak sendiri. Itu bukan karena dipaksa, keadaan darurat, keadaan yang dia tidak bisa punya pilihan lain. Ya, kalau nggak dia mati dan sebagainya, itu nggak masalah. Ya. Seorang dipaksa. Ya. Uh, ya, itu tiga keadaan seorang uh, memiliki hujah sehingga ketika dia melakukan suatu kufuran dia tidak dianggap sebagai suatu kufuran, tapi di luar dari itu maka nggak diperbolehkan, ya. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sangat berhati-hati dalam masalah nawakidul Islam. Salah besar seorang yang beranggapan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi ini adalah seorang yang gemar mengkafirkan, seorang khawarij. Enggak, salah besar, ya, salah besar. Kalau kita lihat karya-karya beliau di antara nawakidul Islam ini jelas ada dalil-dalilnya, tidaklah beliau menyatakan sesuatu kecuali itu memang ada dalilnya dan sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala jemain, ya. Nah, bahkan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, ya, diantaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, engkau orang kafir, maka sungguh kekafiran ini kembali kepada salah satu di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi nggak sembarangan, nggak menggampangkan salah besar kalau menyebut orang-orang yang salafi, orang-orang yang begitu berjenggot misalnya, orang yang mengkafirkan, salah besar, ya. Jangan menghukumi seorang itu berdasarkan apa namanya, oknum-oknum tertentu, ya. Jangan jangan sampai kita menghukumi demikian, ya. Kita pelajari apa namanya manhajnya, kita pelajari ajarannya, ya. Dan itu yang menjadi standar kita, pedoman kita, bukan dari kesalahan oknum-oknum yang salah dalam melakukan amalan tapi menisbahkan diri kepada suatu kelompok yang benar. Enggak demikian, ya. Nah, dan di sini dalam kitab, ya, disebutkan kitab yang ringkas tapi sebenarnya cukup panjang kalau disyarah, ya. Nah, dan alam, ya, mungkin satu pertemuan dan nggak akan selesai sebenarnya ini, ya, tapi nggak ada masalah, yang penting kita bahas eh, diketahui secara mendasar, yang kami jadi panjang mukadimah memang karena itu intinya. Kalau isinya kan bisa dibaca 10 poin nawakidul Islam, ya, tapi sebelum itu, ya, sebelum kita mengetahui itu kita harus tahu dulu fondasinya, dasarnya, kaidahnya, sehingga ini disebut sebagai pembatal keislaman. Orang yang melakukan perbuatan tersebut memang batal Islamnya atau masih ada hujah di situ, ya. Nah, baik, masuk kita ke kitab yang berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Nah, beliau memulai dengan kata basmalah, uh, dan ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Karena ayat yang pertama di dalam mushaf itu adalah basmalah. Ya, kemudian yang kedua meneladani Rasulullah SAW, ya, karena ketika beliau menulis surat dakwah kepada raja-raja non Muslim, orang musyrik atau kafir di zaman Nabi SAW, itu memulai dengan basmalah juga, ya. Nah, memulai surat-surat uh, uh,
yang beliau kirimkan kepada pemerintahan-pemerintahan di luar Islam itu dengan basmalah, ya. Dan menyebut nama Allah di sini maksudnya adalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah yang paling baik maksudnya adalah nama-nama Allah yang paling baik yang Allah taala sebutkan di dalam firman-Nya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asmaul husna, maka hendaklah kalian berdoa dengannya dengan asmaul husna tersebut, ya. Jadi bukan lafaz Allah saja, kan tetapi di sana ada asmaul husna, dan nama Allah Subhanahu wa taala itu yang disebutkan 99, namun di luar sana yang nggak diketahui, yang eh, apa namanya, di luar dari yang diajarkan oleh Allah, di luar dari yang disebutkan dalam hadis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak terhingga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhirat nanti, ketika uh, syafaatul uzma, syafaat agung yang hanya dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumul mahsyar, pada hari pengumpulan mahsyar, sebelum ditegakkan yaumul hisab, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang uh, mulia yang belum pernah disebutkan sebelumnya. Dan nama Allah yang paling mulia, Allah, lafzul jalalah, Allah itu adalah nama yang paling agung, nama yang paling besar. Nama-nama Allah yang lain itu disandarkan kepada lafzul jalalah ini. Dan lafzul jalalah Allah yang berasal dari kata ilah, yang artinya adalah ma'bud, yang disembah, sesembahan, sehingga makna Allah Subhanahu wa taala ini adalah ilah atau sembahan yang berhak disembah, ya. Karena di sana ada sembahan-sembahan lain yang disembahkan, ya, dan tidak berhak kayak gitu. Ya, jadi makanya para ulama salafus soleh menyebutkan arti ketika menerjemahkan la ilaha illallah itu menyebutkan la ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Di sini Ar-Rahman yang mengandung sifat kasih sayang yang mencakup kepada seluruh makhluk, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Adapun Ar-Rahim, ya, sebagian disebut para ulama itu sifat yang mengandung nama Allah yang mengandung sifat kasih sayang, ya, yang khusus bagi orang-orang yang beriman saja, ya, seperti daya kepada Islam, kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di surga dan lain-lainnya. Itu Ar-Rahim, ya. Nah, kalau secara bahasa dibedakan antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, ya. Jadi bedanya seperti itu. Rahman mencakup seluruh makhluk, Ar-Rahim itu hanya bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'allim menyebutkan i'lam anna min a'zami nawaqidul Islam asyarah. Tahuilah sungguhnya termasuk nawaqidul Islam atau pembatal keislaman yang paling besar itu ada 10 perkara, ya. Pembatal keislaman al-awwal al-syirku fi ibadatillahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, dan disebutkan al-Malik wa minhu adzabuhu li ghairillah kaman yadbahu lil jinni aw lil qabri. Nah, di sini disebutkan, ya, bahwasanya ketahuilah nawakidul Islam, batu Islaman yang paling besar itu ada 10 perkara, ya. Sehingga dari sini diketahui bahwasanya ada perkara-perkara yang lain. Jadi 10 ini bukan untuk pembatasan, ya, tapi 10 ini yang paling besar dan paling juga banyak dijumpai, ya. Yang pertama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, yang syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah Ta'ala mengampuni dosa selain syirik bagi yang siapa Allah Ta'ala kehendaki. Dan maksudnya di sini adalah ketika seorang mati dalam keadaan kesyirikan, tidak sempat bertobat, maka nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun dosa yang lainnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalau Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala ampuni. Ya, demikian. Ya. Dosa syirik nggak ada ampun. Ya.
sebelum meninggal dia masih sempat untuk bertobat, maka nggak mengapa. Bukankah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dahulunya menyembah selain Allah, kemudian mereka bertobat, benar keislamannya sampai wafat, dan mereka masuk ke dalam surga, dijanjikan masuk ke dalam surga, disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya asyratul mubasyirin fil jannah, 10 orang yang pasti masuk ke dalam surga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan mereka dulunya juga melakukan amalan kesyirikan kan kayak gitu. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini yaitu mereka yang wafat dan tidak sempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikan tersebut, ya. Dan di sini disebutkan uh, apa namanya? uh, terkait dengan uh, dosa kesyirikan, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, alam nabbiukum bi akbari al-kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa yang paling besar. Kemudian para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau menyebutkan dosa yang paling besar tersebut adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Nah, uh, kemudian terkait dengan beriman kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, uh, apa namanya? Para ulama dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, kalau disebutkan dalam, beliau menyebutkan dalam kitabnya tauhid membagi dalam 3 bagian, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan berdasarkan dalil-dalil, ya. Bukankah kita mengetahui bahwasanya para orang-orang kafir, orang musyrik zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka meyakini rububiyahnya Allah, mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan itu adalah Allah, kan, tapi mereka menjadikan wasilah wasilah yang tandingan-tandingan bagi Allah, yang mereka tujuannya sebenarnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah dosa kesyirikan. Mereka melakukan syirik pada dalam hal uluhiyah, dalam hal penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala sebutkan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa, ya. Jadi perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyebutkan perkara-perkara yang diharamkan, itu yang pertama kali disebutkan itu adalah masalah kesyirikan, ya. Allah Taala berfirman, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a, ya, di surah Al-An'am. Eh, Katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian wahai orang manusia, aku bacakan kepada kalian perkara-perkara yang diharamkan oleh Rabb kalian, ya, yaitu supaya kalian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan siapapun, dengan apapun, ya. Nah, oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan pembatal keislaman yang pertama, beliau tempatkan yang pertama itu adalah kesyirikan, ya. Syirik dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu agak panjang, ya. Kita dibatasi waktu. Eh, kita, kita percepat aja kali, ya. Dan yang kedua yaitu asani menjala baina wa bainallah wasaid. Mereka yang menjadikan antara diri mereka dengan uh, Allah Subhanahu wa taala itu perantara-perantara, ya. Mereka yang menjadikan antara diri mereka dengan Allah itu perantara-perantara. Uh, Yada'uhum yas'aluhum syafa'ah. Mereka meminta kepada mereka itu syafa'ah. Wa yatawakkalu alaihim, maka mereka ini kafara ijma'an, ya. Meminta, uh, menjadikan perantara-perantara, mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut, ya, minta syafaat kepada perantara-perantara tersebut, ya. Mereka bertawakal kepada mereka, maka itu kufur,
ya, kafir, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma, ya, ijma para ulama. Nah, tentu ada kaitan yang erat antara keislaman yang pertama dengan yang kedua. Ya. Antara keislaman yang pertama ini lebih umum, yang mencakup segala berbagai jenis syirik-syirik besar. Sedangkan yang kedua ini berbicara tentang satu di antara jenis syirik-syirik yang besar. Ya. Eh, dan penulis mengkhususkan ya, eh, yang kedua ini ya dirincikan lagi di yang poin yang kedua, tidak dibuat dengan yang pertama, itu karena wallahu alam ya, disebabkan karena banyaknya yang terjerumus ke dalam penyakit kesyirikan yang satu ini ya, poin yang kedua tadi ini ya, menjadikan perantara-perantara selain Allah Subhanahu. Kita lihat banyak orang ke kuburan, kemudian mereka berdoa di sana, khusyuknya di sana, mereka meyakini bahwasanya dengan berdoa pada orang mati ini mereka bisa semakin dekat, doanya semakin cepat untuk diijabah, dikabulkan. Nah, bukankah itu yang dilakukan orang-orang kafir di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mereka berdoa kepada patung yang mereka meyakini patung itu sebagai wasilah-wasilah saja kepada Allah. Tuhan mereka meyakini mereka Tuhan mereka adalah Allah. Makanya disebutkan dalam ayat juga ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang menghidupkan, mereka akan menjawab Allah. Ya. Nah, baik. Kemudian ya yang berikutnya ya karena waktu yang terbatas juga, poin yang ketiga di sini ya. Poin yang ketiga adalah man lam yukafir al musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum kafar ijma'an. Yang ketiga ya, bahwasanya siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau dia ragu tentang kekufuran orang-orang musyrik tersebut ya, atau mereka membenarkan madhabnya mereka, madhab itu maksudnya pegangan yang menjadi dasar mereka, maka dia telah kafir dengan ijma para ulama ya. Nah, jadi setiap Muslim ya yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya ya, dan mereka dinamakan sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, ya eh, nggak boleh, ya nggak boleh ragu tentang kesyirikan, tentang kekufuran, tentang kesesatan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pluralisme yang menganggap semua agama sama. Nah, masuk ke dalam golongan-golongan Islam, masuk kepada ormas-ormas Islam, mereka tidak mengkafirkan, mereka berteman, mereka jadikan mereka sebagai orang kepercayaan, orang dekat mereka, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara jelas. Nah, mereka ikut beribadah ke gereja, mereka ikut mengucapkan apa namanya? Selamat akan kelahiran Tuhan mereka, pembaptisan dan lain-lain. Bukankah yang demikian ya itu berarti ragu akan kekafiran mereka, ridho dengan kekafiran mereka, dan ini yang tidak dibenarkan, dan ini dapat menjerumuskan seorang kepada kekafiran. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, ragu dengan kekufuran mereka, ya maka mereka ini orang ini telah kafir berdasarkan ijma'nya para para ulama. Ya. Dalilnya begitu banyak, ya dalilnya begitu banyak. Ya disebutkan di dalam Al-Quran, innalladzina kafaru ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik mereka kekal di dalam neraka jahanam ya. Nah, dan mereka adalah ulaika hum syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk, dan begitu banyak ayat-ayat yang mencela, menghina mereka, menyebutkan tentang hinanya mereka itu begitu banyak, maka nggak pantas bagi seorang muslim, seorang yang beriman ya yang kemudian apa namanya menjadikan mereka orang-orang kafir, membenarkan keyakinan-keyakinan mereka, itu nggak dibenarkan ya, walaupun ya tentunya kita harus juga adil dalam artian
di sana ada kafir harbi, kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi, kafir yang dijaga, ya ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, itu nggak boleh diperangi. Nah, nggak boleh diperangi. Ya, yang dimaksud sini tetap tapi kita mengkafirkan mereka, nggak ragu dengan kekafiran mereka. Ya. Nah, hanya sebatas muamalah. Ya lakum dinukum waliyadin, terkait masalah agama. Kemudian yang rabi, yang keempat, ya, man yataqada anna ghaira haddin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi, ya. Barang siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi itu ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi, ya, atau ada hukum selain dari hukum beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik. Kalladina yufaddiluna hukmat tawagith ala hukmihi fahuwa kafir. Ya, seperti mereka yang mengutamakan hukum togut. Ya, togut itu segala sesuatu yang disembah, yang dijadikan pegangan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang demikian itu telah kafir, ya. Yang demikian telah kafir, meyakini ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi, meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi, hukum Islam, ya, maka dia telah kafir. Adapun kalau orang itu tinggal di suatu negara, kemudian dia harus menjalankan hukumnya dengan tidak meyakini bahwasanya hukum itu lebih baik daripada hukum Islam, hukum Allah Subhanahu wa taala, itu nggak mengapa. Lain kasusnya. Nah, ini yang meyakini bahwasanya hukum di luar hukum Islam itu lebih baik, maka ini kafir, ya. Nah, dan di pembatal keislaman yang keempat ini, Syekh menyebutkan dua poin utama. Yang pertama, barang siapa meyakini bahwasanya selain petunjuk Nabi lebih sempurna daripada petunjuk beliau, ya. Nah, di mana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita meyakini itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang beliau ucapkan itu pasti adalah wahyu dari Allah yang Allah Taala wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan juga dalam hadisnya Nabi SAW melanjutkan ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya, yaitu hadis-hadis, ya. Hadis-hadis Nabi SAW itu menjadi pegangan dasar hukum. Ya, dasar hukum kita kan yang bernama Al-Qur'an, hadis, ya, kemudian ijma, kemudian ada qiyas, dan juga ada yang lainnya. Yang paling utama ada khilaf, ya, Al-Qur'an dan juga hadis. Nah, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian uh, yang pertama dari petunjuk, kemudian yang kedua adalah hukum, ya. Hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, itu juga kafir, ya. Nah, jadi poin yang keempat ini, ya, meyakini bahwasanya hukum selain hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik, maka itu termasuk dalam perbuatan kekafiran, ya, dan dalil-dalilnya begitu banyak dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jadi seorang yang mengutamakan hukum togut lebih baik daripada hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meyakini dengan yang demikian, maka dia termasuk perbuatan, ya, kekafiran ketika dia meyakini dalam hatinya, ya, bahwasanya hukum itu lebih baik. Kemudian yang keenam, al-khamis, man abghada syai'an mimma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Nah, barang siapa yang membenci sesuatu di antara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya, maka dia telah kufur secara ijma', ya. Jadi yang jadi patokan ini adalah apa yang ada di dalam hatinya. Ketika dia benci walaupun dia mengamalkan, maka dia kufur, ya, dia kafir. Nah, dalil Allah Ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, ya. Nah, dalilnya jelas, ya. Yang demikian karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun membatalkan amalan-amalan mereka, ya.
membatalkan amalan mereka. Dan ucapan beliau ya rahimahullah taala al-muallif syai'an itu maksudnya adalah sesuatu, dan tidak harus benci semuanya. Benci salah satunya aja itu sudah termasuk ya syai'an ya sesuatu. Nah, sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW termasuk misalnya mengingkari hukum uh, hukum poligami misalnya, mengingkari hukum poligami. Maka ketika dia meyakini itu meyakini bahwasanya poligami bukan syariat, mengingkari apa namanya menyata, mengingkari bahwasanya itu adalah uh, apa yang dilakukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah syariat, bahkan mengharamkan poligami, maka yang demikian ketika dia meyakini hal yang tersebut maka dia keluar dari Islam ya. Nah, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan tapi dia benci, dia nggak terima ya. Nah, itu enggak. Dan itulah orang-orang munafik, sifatnya orang-orang munafik, mereka melakukan amalan tapi mereka dalam hatinya benci, dalam hatinya mereka nggak ridho. Nah, dan terhapuslah amalan-amalan mereka. Walaupun mereka melakukan apa yang diajarkan, tapi mereka mengingkarinya. Ya. Nah, dan kita harus meyakini bahwasanya adalah terkait dengan al-i'tiqadi. Jadi apa yang ada diyakini dalam hatinya, ketika dia meyakini itu benci dari dalam hatinya, uh, itu yang membawa kepada kekufuran. Ya, etikotnya yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang sadis, yang keenam, sadis manistahza bi syai'in min dinillahi ta'ala au tawabihi au iqabihi kafaro. Ya. Barang siapa yang mengejek sesuatu dari agama Allah atau pahalanya ataupun siksaannya, maka dia sungguh telah kufur. Ya, jadi nggak boleh mengejek-ngejek ya ajaran Allah, syariat Allah, ya pahala, siksaan itu nggak boleh. Dalil kalau Ta'ala Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya. Nah, katakanlah apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kalian mengejek, membuat candaan ejek-ejekan, ya janganlah minta uzur, jangan beralasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ya, jadi manistaza bisyai'in min dinillah, ya. Barang siapa yang mengejek sesuatu yang berkaitan dengan agama Allah, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala apa namanya? eh, mengejek sesuatu yang dibawa oleh Allah, sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya. Eh, dan kita meyakini bahwasanya hal itu, ayat-ayat Allah ini merupakan sumber agama Islam, perintah dan larangan-larangan, ya. Dan para sahabat orang yang pertama menerima agama Islam dan Rasulullah SAW, dan para ulama pewaris para nabi, barang siapa yang melakukan ejekan-ejekan dalam hal tersebut, maka dia kufur sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya, atau berkaitan dengan thawab atau ikob, ya, pahala, masalah siksaan, melakukan ejek-ejekan, ejek masalah surga, masalah neraka dijadikan bahan olok-olokan, ejekan, ini dapat menjatuhkan seorang kepada kekufuran, ya. Nah, jadi jangan sampai ya kita melakukan candaan-candaan yang akhirnya berlebihan, membawa kita tinggalkan. Kebanyakan yang bikin seorang terjatuh kepada yang demikian itu karena ingin apa membawa suasana, ingin buat orang tertawa yang sampai terjerumus kepada hal yang demikian. Ini nggak boleh ya. Dan seperti orang munafik, mereka mengucapkan sesuatu ya kemudian mereka beralasan mereka cuma bercanda, ya kemudian dibalas dalam ayat tersebut. Nah, laqad kafartum ba'da imanikum. Telah kafir setelah keimanan kalian. La tastahzi'u. La ta'tadiru juga. Jangan beralasan ya. Laqad kafartum. Ya, kalian telah kafir. Ya. Kemudian yang ketujuh as-sabi, ya, as-sabi yang ketujuh yaitu as-sihru. Nah,
melakukan amalan sihir, ya. Wa minhu as-sarfu wal atfu. Di antaranya itu adalah as-sarfu dan al-atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Barang siapa yang mengerjakannya atau ridho dengan perbuatan sihir tersebut, maka mereka telah kufur. Dalilnya wa dalil qaulu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-102 ini ya. Nah, dan tidaklah keduanya mengajarkan sihir, ya. Tidaklah keduanya mengajarkan sihir, ya. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang 102. Uh, uh, Tidaklah mereka keduanya mengajarkan sihir kepada seseorang sampai keduanya berkata sungguhnya kami adalah ujian maka janganlah engkau kufur, ya. Disebutkan dalam tafsir maksudnya Allah Ta'ala mengutus dua dari kalangan malaikat yang kemudian mengajarkan kepada manusia sihir dan itu sebagai bentuk ujian, ya, bukan untuk dilakukan tapi untuk ditinggalkan, ya. Nah, sebagai ujian maka janganlah kalian kufur, ya. Dan bukankah Nabi Sulaiman melakukan mukjizat-mukjizat, ya kan, tetapi apa namanya itu bukan suatu sihir yang kemudian Nabi Sulaiman pun menyatakan bahwasanya semuanya dari Allah dan memerintahkan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Dan di sini fitnatun fala takfur. Mereka mengajarkan dua malaikat ini uh, untuk jangan kufur, ya. Dan asihru itu dalam bahasa Arab itu artinya samar, ya, karena segala samar-samar penyebabnya. Dan juga disebutkan dalam artian yang lainnya as-sahar itu artinya akhir malam, karena biasanya memang waktu tersebut yang dipakai oleh para penyihir untuk apa namanya menjalankan aksinya, ya. Dan waktu sahar itu waktu menjelang akhir malam itu adalah waktu yang samar-samar juga, yaitu secara bahasanya, ya. Dan sihir itu ada banyak macamnya, tentu nggak mungkin kita bahas. Dan kita lihat juga di kisah antara Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun, bagaimana Nabi SAW mendatangkan yang serupa dengan sihirnya mereka, bahkan lebih baik, dan itu bukanlah sihir, ya, itu benar-benar apa namanya dari Allah Subhanahu wa taala dan nyata. Tongkatnya Nabi Sulaiman yang berubah jadi ular, dan itu ular yang beneran beda dengan mereka para penyihirnya Firaun. Nah, kemudian asorku disebutkan di sini adalah artinya asorku memalingkan, maksudnya apa namanya seperti pelet gitu, ya. Memalingkan rasa cinta menjadi rasa benci, ya. Itu biasa orang datang ke penyihir kemudian menjadikan suami istri uh, bertengkar, pecah belah, dan itu memang terjadi, dan itu memang nyata, apa adanya nyata, ya. Jadi salah orang yang zaman sekarang beranggapan bahwasanya nggak percaya dengan yang demikian, salah, ya. Kita Islam meyakini bahwasanya memang ada kayak gitu, dan barang siapa yang melakukannya itu dia kafir, ya. Asorfu kemudian lawannya al-atfu itu artinya cinta. uh, yang awalnya benci bisa jadi cinta dengan sihir ini, ya, ilmu pelet misalnya, ya. Nah, jadi beliau rahimahullah taala muallif menyebutkan faman falahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukan sihir tersebut atau ridho dengan sihir tersebut maka sungguh dia telah kufur, ya. Nah, eh, dan Allah Ta'ala sebutkan di surah Al-Baqarah ini ayat 102 ini, di awal ayatnya wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, menceritakan tentang orang-orang Yahudi yang mereka biasa melakukan sihir, ya, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca setan-setan pada di masa kerajaan Sulaiman, ya. Nah, mereka mengikuti apa yang dibawa oleh para penyihir dari kalangan jin di zaman kerajaannya Sulaiman, ya. Nah, jadi yang demikian apa namanya
Adapun Nabi Sulaiman alaihissalam, uh, sebagaimana beliau disebutkan di dalam Al-Quran, wahabli mulkan layan bagi ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan aku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelahku, ya. Dan Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tukang-tukang sihir itu, ya, mereka menundukkan jin dengan mantra-mantra yang isinya kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang demikian uh, itulah yang dimaksud sihir yang kemudian menyebabkan seorang keluar dari ajaran Islam, dan itulah yang kemudian Syekh rahimahullah taala menyebutkan dalam larangan yang mana beliau menjadikan ini sebagai pembatal keislaman ketika seorang melakukan perbuatan sihir atau meyakini, ya, atau meyakini perbuatan sihir tersebut itu dapat membawa kepada kekafiran, dan jangan sampai, ya, kemudian kita terjerumus kepada hal-hal tersebut, apalagi di zaman kita sekarang datang kepada dukun. Datang kepada dukun itu pun, kalau kita mendatanginya saja dengan kita tidak mempercayainya, itu apa namanya, nggak batal sholat selama 40, sebutkan dalam 40 hari kayak gitu, ya. Nah, kalau kita mempercayainya, ya, faqad kafara bima ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh telah kafir dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai, ya. Dan di sini poin yang ke-8 atsamin ini adalah mudhaharatu al-musyrikina wa muawanatuhum alal muslimin, ya. Nah, menolong orang-orang musyrik dan juga membantu mereka di dalam memerangi kaum muslimin, ya. Nah, jadi menolong orang-orang musyrikin dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, ya. Dalilnya dalil kalau ta'ala wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa yang menolong mereka, maka sesungguhnya dia termasuk golongan dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim, ya. Nah, yang dimaksud dengan menolong orang musyrik atau orang-orang kafir dan membantu mereka di dalam memerangi orang-orang Islam, ini adalah menolong orang-orang kafir ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, dengan maksud supaya orang-orang kafir itu bisa menang, bisa mengalahkan kaum muslimin sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, orang-orang munafik mereka membantu uh, untuk uh, kaum musyrikin, orang-orang kafir dalam uh, menjatuhkan kaum muslimin. Nah, kemudian yang ke-9, ya, kita percepat, at-tasi man ittaqada anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia itu enggak wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa annahu yas'uhul khuruju an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi al-Qadir atau Khidir al-khuruja an syariati Musa alaihissalam bahwa kafir, ya. Barang siapa yang dia meyakini bahwasanya sebagian manusia itu nggak wajib untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, ya, dan bahwa dia boleh keluar dari syariat Nabi SAW sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, maka dia telah kafir. Dan ini banyak sekali, ya, banyak sekali di kalangan kaum muslimin terutama di Indonesia ini, di Jawa apalagi, ya, keyakinan sesat seperti ini, ya. Mereka meyakini syariat, ada makrifat, kemudian uh, membagi kepada derajat-derajat. Ketika sampai kepada derajat makrifat, maka dia nggak perlu lagi untuk sholat, nggak perlu beda derajatnya dengan orang syariat yang sholat, yang apa enggak. Nah, dan ini kafir kalau mereka meyakini, ya, boleh keluar dari syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak sholat, ya. Nah, sholatnya ada dengan di dalam hati, sholatnya dia nggak bergerak, terus pakai batin yang uh, dianggap ruhnya itu sholat di Mekah dan sebagainya. Keyakinan keyakinan seperti itu banyak, dan itu adalah apa namanya,
ketika meyakini kebenarannya, maka itu adalah perbuatan kafiran. Nah, dan kita sebagai seorang muslim meyakini ya bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nabi yang terakhir untuk para nabi, dan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang harus diikuti umatnya. Ya, kalau kita lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja berperang untuk menegakkan agama Islam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak punya indera keenam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya mukjizat tapi apa namanya tetap melakukan uh, bertawakal kepada Allah. Di antara bentuk tawakalnya itu melakukan sebab. Beliau SAW berhijrah uh, dari Mekah ke Madinah untuk menghindari gangguan orang-orang kafir. Nah, dan itu adalah syariat Nabi SAW yang dianjarkan kepada umatnya Nabi SAW. Ya. Dan kita wajib untuk mengikutinya. Adapun nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman itu akan diturunkan sebagai asyratus saah, tanda hari kiamat, dan Nabi Isa itu akan mengikuti syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah yang mendengar kedatanganku seorang di antara umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, dan dia meninggal dunia, dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk ke dalam penghuni neraka. Ya, jadi wajib beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nggak boleh keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh mengada-ngada di dalam agama ini. Ya, apa uh, nggak boleh buat-buat. Ya, kita lihat banyak yang kemudian mengaku golongan-golongan, bahkan di daerah sana ada yang meyakini bahwasanya nggak disebut kiai kalau dia nggak punya kesaktian, dia nggak punya, nggak bisa komunikasi dengan jin dan lain sebagainya. Ketahui bahwasanya wali Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, dan Allah selalu sebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia dan terkenal orang yang paling bertakwa. Bertakwa juga menjalankan perintah, meninggalkan larangan-larangan. Nah, cukup. Ya, ya harus yang sakti-sakti aneh-aneh kan kayak gitu. Dan di sini disebutkan kama wasi al-qadir al-khuruj an syariati Musa. Ya, sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Dan ini banyak keyakinan yang demikian. Mengikuti Nabi Khidir, katanya dia bunuh orang ya karena dia merasa, kan kisahnya Nabi Khidir Nabi Musa, Nabi Khidir jalan dengan Nabi Musa, dan Nabi Khidir itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Musa alaihissalam. Dan orang-orang sesat zaman sekarang ini gitu, ininya hujahnya, dia beranggap seperti Khidir yang kemudian orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak tahu. Dan ini apa namanya, nggak sesat ya, ajaran yang seperti ini sesat, dan orang meyakini demikian maka mereka kafir. Kemudian al-ashir yang terakhir adalah i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamu wa la ya'malu bihi, wa dalil qala ta'ala wa man adla mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimin muntakimun. Ya, yang ke-10 ya. Yang ke-10 berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mau mempelajari, tidak mau mengamalkan ya. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil di sini ya, disebutkan oleh Syekh. Dan siapa lagi yang lebih zalim daripada orang-orang yang diingatkan dengan ayat-ayat Rabb-Nya dan dia berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya, sungguhnya kami akan mengadab orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pelaku pendosa tersebut. Ya. Nah, jadi berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang ya, sungguh-sungguh dalam syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, di mana persaksian yang pertama dari sembahan bersembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mengetahui makna ibadah macam-macamnya. Tujuannya supaya dia benar-benar menyerahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Ya, bagaimana mungkin dia nggak tahu bahwa menyembeli itu hanya kepada Allah. Akhirnya dia menyembeli untuk Nyi Roro Kidul. Dia membeli kerbau, kemudian kepalanya dia taruh untuk dijadikan apa namanya, untuk
ditaruh di pohon, penghuni pohon dan lain sebagainya. Dia nggak tahu kalau bahwasanya menyembelih itu adalah ibadah, ya. Nah, jadi harus tahu, ya, harus tahu. Juga masalah kesyirikan, ya. Eh, Terjumus kepada kesyirikan karena kebodohan, karena ketidaktahuan, maka wajib untuk apa namanya benar-benar belajar, ya. Jangan orang yang nggak mau belajar, nggak mau mengamalkan, berpaling dari agama Allah, maka ini kafir. Nah, dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis surat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan menuntut ilmu yang diwajibkan di sini bukan ilmu matematika, karena ilmu dunia itu fardu kifayah. Adapun fardu ain di sini adalah ilmu agama, wajib bagi setiap orang mengetahui tentang hukum sholat, tata cara sholat dan lain sebagainya. Nah, jadi thalabul ilmi faridah, wajib untuk ilmu agama. Nah, dan juga ilmu eh, apa namanya, tidaklah Allah Ta'ala menyebutkan keutamaan ilmu, melainkan yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk minta tambahan, itu tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Dan Nabi SAW bukan orang yang pandai dalam perkebunan, pertanian, dan sebagainya, tapi Nabi SAW orang yang pandai dalam masalah agama. Nah, jadi ilmu agama. Ya. Eh, dan orang yang berilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat akhir surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Nah, bukan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang di, dimurkai, itu orang yang berilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya, itu seperti orang-orang Yahudi, ya. Dan juga orang yang beramal tanpa berdasarkan ilmu ini seperti orang-orang Nasrani. Melakukan amalan tanpa ilmu, ya. Seperti yang disebutkan dalam tafsir akhir surah Al-Fatihah. Dan ucapan Syekh rahimahullah taala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, tidak mempelajari agama Allah dan juga tidak mau mengamalkan agama Allah. Dan berpaling di sini maksudnya adalah tidak mau mempelajari Islam, tidak peduli dengan ajaran agama Islam, tidak mau belajar akidah, tidak mau mempelajari tauhid, tidak mau mempelajari hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang dilarang sehingga dia mengerjakan. Wala ya malu bihi, dan mereka nggak mau mengamalkan amalan-amalan yang menjadi syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka orang yang demikian nggak mau belajar, nggak mau beramal, orang yang demikian dia telah keluar dari agama Islam, ya. Nah, dan terakhir sebagai penutup, Syekh menyebutkan wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid bainal hazili wal jad wal khaifi illa al mukrah. Dan tidak ada bedanya, ya, di antara perbuatan-perbuatan keislaman yang 10 tadi ini antara orang yang bercanda dengan orang yang serius, atau dengan orang yang takut, kecuali mereka orang-orang yang dipaksa, ya. Ini menjadi kunci, apa namanya, nggak bisa, nggak ada alasan bercanda, ya. Apalagi serius dia dalam melakukannya atau dalam keadaan takut, nggak ada, kecuali mereka orang-orang dipaksa benar, ya. Itu sebagaimana sudah disebutkan juga tadi, ya. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang munafik, eh, mereka jadikan itu bahan candaan, ya, dan itu hal yang nggak bermanfaat dan mereka nggak diberikan udzur. Takut kafartum, lah tak tadi, jangan kalian uh, beralasan kalian telah kufur walaupun dengan candaan, ya. Dan beliau terakhir menyebutkan ilal mukroh, kecuali orang yang terpaksa. Apabila benar dalam keadaan terpaksa, jika dia nggak ucapkan kata kalimat atau perbuatan kekufuran, maka dia akan dibunuh, akan disiksa dengan siksaan yang begitu berat, sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh mengucapkan hal yang buruk tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terpaksa mengucapkannya karena beratnya siksaan dan melihat kedua orang tuanya sudah dibunuh. Kemudian beliau menangis menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikannya uzur, ya, nggak masalah, nggak apa-apa, karena dia dalam keadaan yang terpaksa dan bukan dari hatinya, ya.
Nah, kan tapi selain dari itu maka sungguh dia telah kafir, ya. Nah, jadi eh, demikianlah eh, eh, nawakidul Islam, ya. Kemudian Syekh menyebutkan wa kulluha min adami ma yakunu khotoran, dan semuanya termasuk hal yang paling berbahaya, dan wa aktsar ma yakunu ukuan, dan paling banyak terjadi fayan bagi lil muslim daroha wa yakhafa minha ala nafsihi. Nah, dan wajib bagi setiap muslim untuk senantiasa waspada, khawatir terjadi pada dirinya. Nah, wa naudzubillahi min mujibati ghadabihi, dan apa namanya? Kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min alimi iqabihi, dan juga berlindung dari pedihnya siksaan. Saya menyebutkan doa tersebut di akhir kitab beliau Matan Nawakidul Islam, dan fayan bagi muslim ayadar wa yaqabu minha ala nafsihi, wajib bagi seorang muslim waspada dan takut dia terjatuh ke dalam perkara-perkara tersebut. Naudzubillahi min jibati ghadabi wa ila walimi qabihi. Ini adalah doa yang terbaik dari pengarang rahimahullah taala. Beliau mendoakan untuk beliau sendiri dan juga mendoakan untuk setiap orang yang membaca buku beliau, ya, berlindung pada Allah dari segala hal yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir beliau menutup dengan salawat wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallama. Salat salam atas Nabi kita Muhammad, keluarga dan juga para sahabatnya. Nah, uh, seperti itulah ya. Jadi di akhir beliau tutup dengan salawat, dan kita juga dalam berdoa itu dianjurkan untuk menutup dengan salawat. Nah, eh, juga para ulama menyebutkan di akhir kitabnya eh, berdoa dan juga bersalawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pembahasan kitab Nawakidul Islam. Di sini terakhir disebutkan tamat bihamdillah, selesai kitab khatam, dan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, dengan demikian kita telah menyelesaikan kitab yang mulia ini, kitab yang sangat bermanfaat, kitab Nawakidul Islam, yang berisi tentang 10 perkara yang paling besar yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Dan terakhir kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kepada kita ilmu yang kita dapatkan ya bisa kita amalkan. Wallahu taala alam, naktafi, barakallahu fikum. Nah, silakan apakah ditutup atau ada pertanyaan? Karena mungkin juga afwan, qadarullah lewat waktunya ya. Nah, tapi alhamdulillah semoga Allah taala berkahi, dan alhamdulillah kita selesaikan kita. Barakallahu fikum. Baik, bagi yang ingin bertanya, silahkan bisa lewat kolom chat atau bisa open mic ya. Jadi bisa diketikkan di kolom chat atau bisa langsung open mic langsung ke Ustadz. Nah, nggak apa-apa kalau nggak ada ya, karena sudah larut juga. Kami kasih waktu ya 1 menit ya. Kita tunggu sampai 1 menit. Untuk para peserta bisa bertanya langsung kepada Ustadz Faisal. Ya, memang Bisa diketikkan kalau di kolom chat atau bisa open mic. kendalanya belajar online memang begini. Semoga apa namanya istiqomah ya sampai akhir, dan juga benar-benar menyimak penyampaian. Ya. Ini sepertinya ada yang bertanya Ustadz dari Kak Rina. Silakan Kak Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin, Ustaz, eh, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada contoh yang paling paling apa ya, gitu ya, paling ringan atau kita tuh nggak sadar bahwa sebenarnya kita tuh udah termasuk golongan orang-orang kafir, Ustaz. Mhm. Mungkin tadi kalau nggak salah saya dengar, Mhm. kita ngucapin Natal gitu ya, Ustaz.
pada Nasrani. Mhm. Ya, pertanyaannya? Iya, contoh ringan Ustaz yang mungkin kita nggak sadari bahwa kita termasuk orang-orang apa kafir gitu Ustaz. Mungkin ada hal yang mungkin kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita sudah mengarah ke sana gitu Ustaz. Ya, Tep. Tep, itu aja pertanyaannya. Iya Ustaz, itu aja Ustaz. Tep, Terima kasih. barakallahu fik. Nah, syukran wa jazakallahu khairan ala soal. Nah, inilah jadi tujuannya kita belajar dari awal sampai akhir 10 poin Al-Qaidul Islam. Ini memang hal yang perlu kita ketahui, dan tadi di poin-poin itu juga ada disampaikan uh, tentang perkataan ataupun perbuatan yang baik itu candaan ataupun apalagi dia itu sungguh-sungguh walaupun dalam keadaan takut, selama dia tidak dalam keadaan terpaksa, itu dapat menjerumuskan kepada kekufuran. Nah, benar ya, sebagian ulama ya, para ulama itu sangat uh, apa namanya, sangat keras dalam masalah itu ya, mengingatkan dari uh, muamalah dengan orang-orang kafir. Jangan sampai kita apa namanya ya, masuk ke dalam ranah muamalah yang eh, masuk ke dalam ibadah mereka, peribadatan mereka. Ya. Tadi disebutkan contohnya, eh, bahkan kami punya kawan dulu, kenalan gitu ya, yang mereka di sekolah tinggi Islam, yang mereka punya kegiatan rutin di hari Ahad itu ikut ke gereja, ikut beribadah di sana sama orang-orang ini, orang-orang Kristen, dan mereka meyakini itu kebenaran, pluralisme kayak gitu ya, meyakini sama saja agama, yang penting itu hatinya. Nah, dan ini nggak benar, tadi kan kami sebutkan juga bahwasanya harusnya kita ini di pertengahan, ndak mengkafir, ndak apa ya, bukan termasuk orang yang khawarij semoga mengkafirkan, dan juga tidak termasuk ke dalam golongan murjiah yang bergampang-gampangan. Di antara yang sepele yang dapat membawa kepada kekufuran, tentu tadi sudah disebutkan persyaratan-persyaratannya juga, dan kita jangan sampai juga kemudian mudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang, uh, apa namanya, uh, jangan sampai bermudah-mudahan dalam mengkafirkan seorang, dan kemudian yang kedua juga harus berhati-hati termasuk mengucapkan tadi ucapan dan peribadatan mereka. Dan ini para ulama tegas, para ulama Saudi menyebutkan, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Albani menyebutkan fatwa tentang larangan ucapan uh, apa namanya, peribadatan mereka. Dan jelas dalam Al-Quran disebutkan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, uh, bagi kami lakum dinukum waliyadin, dan bagi saya agama saya. Lakum dinukum waliyadin, dan bagi saya agama saya, bagi kami agama kami. Jelas ya. Nah, benar ya. Sebagian ulama secara tegas menyebutkan hal itu dapat mengundang kepada kafiran, apalagi kalau meyakini. Ya, sekali lagi ini al-i'tiqadi, karena kan kafir itu tadi ada kafir yang i'tiqadi, itu yang menjerumuskan kepada kekafirannya ya. Ucapan yang disertai dengan hati ya. Ucapan yang disertai dengan keyakinannya ya. Itu yang dapat menjerumuskan kepada kekafiran. Dan kita wajib untuk berhati-hati dalam masalah tersebut ya. Masuk tadi ucapan Natal, kemudian menghadiri uh, kebaktian peribadatan mereka, yang di situ kita ridho kepada amalan-amalan kekufuran yang mereka lakukan. Kemudian juga diantaranya candaan-candaan yang awalnya bercanda kemudian jadi terbiasa, dan juga bahkan apa namanya, menjadi keyakinan ya. Ucapan-ucapan candaan dalam masalah
ibadah, tadi disebutkan masalah surga, masalah neraka, eh, sering kan ya, apalagi zaman anak-anak zaman sekarang, anak-anak yang menyebutnya gaul, anak-anak mudah sekali dalam berkata-kata yang mereka itu maksudnya jadi jokes ya. Eh, tapi nyatanya itu perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bercanda masalah surga, dia bercanda masalah neraka. Kalau sampai dia yakini, ya jelas itu adalah kekufuran. Dan kita lihat kalau tadi kita uh, bawakan ayat juga tentang orang munafik yang mereka mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, ya kemudian mereka minta uzur, ya beralasan, ya, ini bercanda. Dan secara tegas Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat Taubah. Nah, la ta'tadiru laqad kafartum, ya. Jangan kalian beralasan kalian sungguh telah kafir. Jadi itu ya, candaan-candaan masalah surga, masalah neraka, termasuk mengejek-ngejek Rasulullah SAW, ya, yang terkaitan dengan agama, ya. Termasuk tadi diantaranya ya ucapan-ucapan peribadatan, selamat peribadatan, dan itu sampai pada keyakinan ya, dan itu yang disebutkan oleh muallif sebagai perkara-perkara yang dapat membawa kepada kekufuran yang mungkin remeh, tapi itu dapat membawa kepada kekufuran ya, bercanda dalam masalah agama, dalam masalah syariat, uh, ketuhanan ataupun Rasulullah SAW itu nggak boleh. Nah, Allah Taala alam. Barakallahu fiik. Baik. Baik, ini ada pertanyaan masuk saat di kolom chat. Ada dua pertanyaan. Dan sebelum saya bacakan, ingin menginformasikan bahwa untuk sesi tanya jawab ini sebenarnya direkam terpisah ya. Nah, untuk upload di YouTube itu ada batasnya, ternyata ada batas eh, memorinya gitu. Jadi saya pisah aja.